Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iman amal soleh serta taubat nyalebo syarat tamang syuruga menyelam donya jemat ibadat uro akhirat aso syuruga. Jadi ada orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana ilal islam wa nahana 'anil ma'asi wal asam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Usikum wa nafsi bisabri wassalah, innallaha ma'as sabirin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun, alam tara annahum fi kulli wadi yahimun, wa annahum yaquluna ma la yaf'alun, illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa zakarullaha katsira wantasaru min ba'di ma zulimu wa saya'lamu alladhina zalamu ayya munqalabin yanqalibun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin dan muslimat jamaah maghrib Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, pendengar Radio Republik Indonesia, pendengar Radio Baitur Rahman, pendengar Radio Serambi FM, pendengar radio-radio swasta lainnya yang ikut dan turut menyiarkan halqah maghrib di Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cintai ini, dan seluruh jamaah ofisial atau pemirsa TV Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kita mulai kajian dan pengajian kita dengan selalu memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang Maha Kuasa dan Allah yang Maha Esa, yang selalu memberikan berbagai macam pertolongan dan perlindungan kepada seluruh hamba dan makhluk-makhluknya. Wajib kita bersyukur kepada Allah dengan selalu mau mengikuti perintah Allah dan meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang kita sembah dan kepada Allah lah tempat kita memohon pertolongan dan perlindungan. Allahu na'budu wa lahu nasta'in. Allah lah yang kita sembah dan kepada Allah lah kita memohon pertolongan dan perlindungan.
Salawat dan salam kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus oleh Allah untuk membawa risalah, menyampaikan dakwah dan risalah Allah Subhanahu wa taala untuk membawa umat manusia yang sesat menuju petunjuk dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah dan dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. Ma'asyiral muslimin dan muslimat serta seluruh jamaah di mana saja berada yang dirahmati Allah. InsyaAllah malam ini kita akan melanjutkan pengajian kita sedikit lagi di surah Asy-Syu'ara. Allah menerangkan tentang para penyair, baik penyanyi, orang-orang yang sejak masa dahulu itu sudah ada para penyair, penyanyi dan lain-lain sebagainya. Menurut Al-Quran mereka ada yang sesat dan ada juga yang mengikuti petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada umumnya wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun, para penyair itu mengikuti orang-orang yang sesat. Nah, ini yang kita lihat sekarang ini. Di alam ini banyak sekali para penyair, artis, aktris, pemain sinetron dan lain sebagainya pada umumnya memilih jalan yang sesat seperti para penyair-penyair pada masa dahulu, masa jahiliyah. Alam tara annahum fi kulli wadi yahimun, tidakkah engkau melihat mereka di setiap lembah itu mereka mengembara di mana-mana, mengucapkan sesuatu yang kadang-kadang tidak benar ucapan dengan perbuatannya. Wa annahum yaquluna ma la yaf'alun, dan mereka berkata apa yang tidak mereka kerjakan. Ya, dalam ucapannya indah-indah sekali seperti di kitab-kitab balaghah kita baca. Iza niltu minkal wudda fal malu hainun wa kullama fawqat turabi turabu. Nah, ini syair-syair orang yang pada masa jahiliyah ini juga sudah mulai. Kemudian pada masa Rasulullah juga masih ada penyair-penyair yang mengungkapkan ungkapan-ungkapan yang indah, tetapi pada umumnya mereka itu berkata dengan apa yang tidak mereka lakukan. Nah, contoh, iza niltu minkal wudda fal malu hainun wa kullama fawqat turabi turabu. Ini hanya hiasan lidah kadang-kadang sebagian orang. Artinya, apabila cintamu telah kugapai, maka soal harta itu mudah sekali. Karena apa yang ada di atas tanah, semuanya jadi tanah. Ini hanya hiasan bibir saja. Jadi mereka mengucapkan kata-kata indah, tapi hanya indah dalam kata-kata, tidak mau melakukannya sesuai dengan ucapan. Apa ucapan mereka? Apabila cintamu telah kugapai, cinta yang dimaksud cinta Allah, maka soal harta itu mudah sekali. Tapi ini diplesetkan untuk menjadi syair-syair cinta, bahkan dinyanyikan. Iza niltu minkal wudda fal malu hainun wa kullama fawqat turabi turabu. Bila cintamu telah kugapai, maka soal harta itu mudah sekali, karena apa yang ada di atas tanah semuanya jadi tanah. Padahal penyair yang benar itu mereka mengungkapkan rasa cintanya kepada Allah. Kalau seseorang sudah cinta kepada Allah, maka sarana dan media untuk ibadah udah mudah. Coba lihat misalnya orang
yang serba kurang, tetapi dia mau beribadah kepada Allah. Kain sarung di rumahnya cuma 2 yang bisa dipakai untuk sholat, tetapi dengan 2 kain sarung ini dia selalu mau untuk beribadah kepada Allah. Coba lihat yang lain, beribu, ratusan mukena mungkin di rumahnya, atau dia sanggup beli, tapi tidak rajin di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk orang-orang yang hanya pandai bersyair tapi tidak melaksanakan ungkapan cintanya kepada Allah. Maka ada orang-orang yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, pakaiannya biasa-biasa saja, bahkan itu saja, tetapi dia taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah makna sebenarnya syair yang tadi yang ada di dalam kitab Al-Balaghah itu, bila cintamu ya Allah telah kugapai, telah aku peroleh, maka segala sesuatu itu menjadi mudah ya Allah. Karena apa yang ada di atas tanah semuanya jadi tanah. Nah, ini tidak menjadi hiasan bibir apabila seseorang menghafal syair ini kemudian dia tidak sesat dengan syairnya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sampai kepada pekerjaan para penyanyi pun ada di dalam Al-Quran. Jadi tentang akhlak-akhlak para penyanyi, kadang-kadang datang ke lembah-lembah hanya mengungkapkan syair-syair dan pantun-pantun, sajak-sajak yang mengundang rasa cinta makhluk kepadanya, padahal ungkapan awalnya adalah dia lampiaskan cintanya kepada Allah. Iza niltu minkal wudda fal malu hainun wa kullama fawqat turabi turabu. Bila cintamu ya Allah telah aku gapai, maka soal harta itu mudah sekali, karena apa yang ada di atas tanah semuanya jadi tanah. Nah, jadi tidak mengandalkan pakaian, tidak bermewah-mewah dengan harta, tetapi dia tetap untuk berikrar, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun keadaannya sangat miskin. Nah, maka di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut apabila orang hanya pandai bersyair, pandai berbalaghah, mengungkapkan kata-kata yang sangat indah, tetapi perbuatannya sangat tidak indah, ini disebut dengan wasyu'ara'u yattabi'umul ghawun. Para penyair itu selalu mengikuti orang-orang yang sesat. Jadi ada gaya-gaya para penyair, orang-orang yang pandai menyanyi, para artis, aktris, sutradara dan lain sebagainya. Apabila mereka ini mengikuti jejak-jejak orang sesat, berarti mereka itu bukan penyair yang islami, karena tidak semuanya juga sesat. Ada juga dengan syairnya dia berdakwah, Ini malam Rabu kemarin saya sudah menyampaikan sedikit, seperti misalnya Haji Roma Irama. Nah, beliau dengan dakwahnya bisa menarik artis-artis lain untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena memang ditemukan para artis, sutradara, aktor, aktris dan lain sebagainya itu karena terlalu mewah kehidupan mereka, banyak di antara mereka yang meninggalkan sholat. Tetapi dengan dakwah Roma Irama seperti yang disampaikan kepada Sule dan lain sebagainya, akhirnya orang-orang ini sadar bahwa berapapun harta yang kita miliki dan kita sebagai para penyair, artis dan sebagainya, jika lupa kepada Allah, maka ini disebut dengan penyair-penyair, artis-artis yang sesat. Tapi artis yang beriman kepada Allah, dengan nada dakwahnya bisa dia bernyanyi dalam nada dan dakwah, lagu-lagunya mengandung nada dan dakwah, dan dia berpakaian dengan pakaian yang islami, tidak joget-joget, tidak goyang-goyang seperti gaya artis-artis pada masa jahiliyah. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan kamu pamerkan dirimu, kamu sentak-sentakkan kakimu seperti penyanyi-penyanyi dulu pada masa jahiliyah.
Jadi dalam ayat ini sebenarnya Allah tidak melarang seseorang untuk menyanyikan berbagai macam lagu, apakah lagu Padang, lagu Melayu, lagu Aceh dan lain sebagainya, dibenarkan di dalam Al-Quran selama dia tidak mengungkapkan kata-kata yang sesat dan tidak mempermainkan lidahnya seakan-akan dia sangat cinta kepada Allah tetapi dia menjauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini disebut alam tara annahum fi kulli wadi yahimun. Tidakkah engkau perhatikan penyanyi-penyanyi, orang-orang yang pandai menyanyikan lagu-lagu, kalau bahasa kita ini artis-artis, mereka mengembara ke lembah-lembah, datang kemana-mana, ke gunung, ke dekat laut dan sebagainya, mengungkapkan lagu-lagu yang kadang-kadang mengundang hasrat orang. Ini dilarang di dalam agama kita sesuai dengan petunjuk Allah di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 225. Mengapa Allah melarang? Karena mereka hanya pandai bersilat lidah, pandai mengungkapkan kata-kata yang indah, perbuatan mereka tidak indah, berarti akhlak mereka tidak bagus. Maka Allah menyebut wa annahum yaquluna ma la yaf'alun, dan mereka para penyair-penyair itu, orang-orang yang pandai bernyanyi itu, mereka hanya mengatakan apa yang mereka tidak melakukannya, tidak mengerjakan. Misalnya diajak orang yallah 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 yallah, as-shalah as-shalah as-shalah, ayo 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 kita laksanakan salat, dia sendiri dengan nyanyi-nyanyinya, dengan pekerjaannya dia meninggalkan salat dengan alasan tidak ada waktu karena kami sedang syuting. Ini jadi menurut Al-Quran sebenarnya menyanyi, bersyair itu dibolehkan di dalam agama, yang dengan syair-syairnya, dengan lagu-lagunya itu bisa mengandung dakwah Islamiyah. Kalau di Aceh ada Ibnu Arhas almarhum, bedah taubat yo golom mati, yo golom meceringan alam dunia, yo golom gepesok pakaian putih, yo golom gepe dalam kerendah. Jadi apa yang diungkapkan oleh almarhum Ibnu Arhas ini adalah misi dakwah yang beliau sampaikan. Udip lamdonya ibarat tapiuh diuk bakai hana tatete katruk bak masak. Ini bahasa-bahasa yang digunakan oleh beliau adalah bahasa-bahasa dakwah untuk menyadarkan manusia bahwa hidup di alam ini hanya permainan dan senda gurau dan sebentar saja. Pada suatu saat kita akan dipanggil menghadap ilahi Rabbi. Ini yang disebut dengan syair-syair, lagu-lagu yang mengandung dakwah Islamiyah, bahkan itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena penyair-penyair ini dia tidak memilih jalan yang sesat. Jadi boleh-boleh saja. Mengenai ada hadis sautul mar'ati auratun, suara perempuan itu adalah aurat. Ya, kalau suara perempuan ini digunakan untuk mengundang syahwat orang laki-laki apabila dia bernyanyi dan mengungkapkan sesuatu kalimat yang mengundang hasrat, ini disebut dengan sautul mar'ati auratun. Tapi untuk musabaqah tilawatil Quran, untuk mengajarkan orang lain, apakah guru wanita mengajarkan anak, ada laki ada perempuan, misalnya di sekolah, nggak apa-apa. Jadi ada guru wanita atau guru laki-laki mengajar, pendengarnya ada laki ada perempuan, boleh-boleh saja. Kita jangan sampai terlalu kaku sampai-sampai kita melarang wanita untuk mengajar orang-orang lelaki. Seperti yang terjadi di madrasah-madrasah kita. Dan dulu bahkan Rasulullah membolehkan Aisyah berpidato
di hadapan laki-laki yang mendengarkannya. Jadi hal-hal seperti ini sah-sah saja. Ini tidak dianggap sebagai orang yang mengembara di lembah-lembah. Jadi kalau yang namanya penyanyi biasanya nyanyi, kalau nyanyi yang belum populer itu di kamar mandi. Ada orang nyanyi di kamar mandi latihan. Tapi ada orang yang memang latihannya di dekat pantai atau di laut. Nah, seperti anak-anak Iskada dulu belajar pidato, sesekali dibawa ke pantai atau ke gunung untuk melatih suara supaya suara-suara yang dia keluarkan itu jelas di kemudian hari. Nah, jadi tidak mukrono-krono kalau dalam bahasa Aceh. Itu boleh-boleh saja. Nah, kita berlatih baik di gunung, di laut atau di pantai, silahkan saja selama pekerjaan kita ini tidak menghalangi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka wa annahum yaquluna ma la yaf'alun, para penyair itu mereka berkata apa yang tidak mereka lakukan. Ini nanti kena dengan ayat di surat As-Saff, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar dosa bagi orang-orang yang hanya pandai berkata tapi tidak berbuat. Nah, misalnya kita suruh anak kita sholat, ayah dan ibunya enggak sholat, ini dosa, bahkan dosa besar, menyembunyikan kebenaran dan kemudian dia sendiri tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seharusnya bagi seorang bapak, seorang ibu, dia harus memberikan uswah atau keteladanan dalam hidup dan kehidupannya di alam ini, supaya dia tercatat sebagai hamba-hamba Allah yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesimpulannya, boleh-boleh saja menjadi artis, boleh-boleh saja menjadi penyanyi atau orang yang pandai melagukan berbagai macam lagu, tapi ingat, jangan sampai seperti penyair-penyair pada masa jahiliyah, kemanapun mereka pergi ke lembah-lembah hanya untuk mengembara, mengungkapkan kata-kata yang indah, tetapi perbuatannya penuh dengan maksiat, mungkarat dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak menyukai hamba-hamba yang seperti ini. Wa annahum yaquluna ma la yaf'alun. Dan mereka yang mana? Penyair-penyair yang sesat itu hanya pandai berkata tapi tidak berbuat. Maka ada istilah orang tak percaya ya, jarang tak menyanyi ya, itu bukan nyanyi yang biasa, jangan percaya itu dia hanya pandai bersilat lidah, pandai bernyanyi, tetapi tidak pernah melakukan kebenaran-kebenaran dalam hidupnya. Siapa yang diampuni oleh Allah? Jadi apapun tugas kita di alam ini, kalau mau menjadi penyanyi, nah ini di dalam Al-Quran disebutkan, boleh-boleh saja, tapi jangan mengikuti orang-orang yang sesat, dan jangan hanya melampiaskan lidah di dalam bersilat dan bernyanyi, tetapi perbuatannya sangat durhaka kepada Allah. Itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana yang paling bagus? Nah, jadi apapun pekerjaan kita, ada satu hal yang harus kita pilih. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa zakarullaha katsira wa intasaru min ba'di ma zulimu wa saya'lamul ladzina zalamu ayya munqalabin yanqalibun. Siapa yang disenangi oleh Allah? Nah, ini apapun pekerjaan kita. Mudah-mudahan penyanyi-penyanyi dan penyair-penyair di Aceh mendengarkan ceramah malam ini di Baitur Rahman Banda Aceh, di Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Tidak ada larangan Allah untuk menyanyi atau membawa lagu-lagu dengan bermacam lagu,
selama dia tidak mengikuti penyair-penyair atau penyanyi-penyanyi yang sesat. Penyanyi yang sesat, mereka hanya pandai mengungkapkan kalimah-kalimah yang bagus, tetapi perbuatannya sangat jelek, sangat tidak indah, baik didengar maupun dipandang oleh mata. Siapa yang diakui oleh Allah? Illallazina amanu wa amilus solihat wa zakarullaha katsira, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan mereka mengingat Allah dengan sebanyak-banyak ingat. Nah, ini kita kalau dalam berbagai macam kesibukan harus ada waktu. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan sebanyak-banyak zikir. Ingatlah kepada Allah dengan sebanyak-banyak ingat. Ini disuruh wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepada Allah baik di waktu pagi maupun di waktu petang. Tadi sore sebelum asar saya mengajar ibu-ibu di Masjid At-Taqwa Stui. Nah, karena dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, materinya lebih banyak berzikir, dan memang sama-sama berzikir dengan zikir Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, terserah mau berapa kali. Ketika ada waktu, kita jangan tertipu dengan dua hal, dengan sehat dan waktu luang yang diberikan oleh Allah. Perbanyak zikir. Kita sekarang berlatih di bulan Sya'ban ini, karena bulan Sya'ban bulan yang penuh dengan berbagai macam keberkahan, sehingga Nabi berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau berikan keberkahan. Keberkahan itu adalah kebaikan yang bertambah-tambah. Al-barakatu khairun yatazayyadu, bahwa makna berkah adalah kebaikan yang bertambah-tambah. Jadi setiap saat, dan ini masih ada peluang, kalau bulan Rajab sudah kita tinggalkan, sekarang kita sudah berada di bulan Sya'ban, bahkan di atas nisfu Sya'ban, 10 hari lagi kita akan masuk ke 1 bulan lagi, yaitu bulan yang penuh barakah, Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, Engkau berikan kepada kami keberkahan, kebaikan di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan antarkan kami ke bulan suci Ramadan. Apa makna antarkan kami? Semoga ya Allah kami ini di bulan Rajab Engkau berkati, di bulan Sya'ban Engkau berkati, dan Engkau panjangkan umur kami ya Allah, sampai dengan kami bisa berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Kalau Allah menyelamatkan kita, Allah berikan panjang umur kepada kita, nanti kita berdoa lagi dengan doa yang sama. Tetap kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, Engkau turunkan kepada kami keberkahan di bulan Rajab dan Sya'ban, dan panjangkan umur kami, sampaikan kami ke bulan Ramadan, yaitu bulan Allah menurunkan kitab suci Al-Quran awal mulanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mungkin di antara kita ada yang jadi penyanyi, penyair, dulu pernah menyampaikan lagu-lagu yang salah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kepada Allah, beriman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal dengan amal yang saleh, kemudian ingat Allah.
wa zakarullaha katsira, dan berzikirlah, ingatlah kepada Allah dengan sebanyak-banyak ingat. Wantasaru min ba'di ma dzulimu, ada orang yang dulu pernah melakukan berbagai macam kesalahan, tapi karena dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, pernah berlaku zalim dan dia sadar serta taubat kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah mengampuni segala kekurangan dan dosa-dosanya. Jadi nanti dalam syair-syair orang Aceh itu ada iman, amal soleh serta taubat, nyalebo syarat tamang syuruga, menyelam donya jemat ibadat, uro akhirat aso syuruga. Jadi ada orang-orang yang dia ditolong oleh Allah karena dulu mungkin ada syair-syair yang salah yang dibacakan, dirubah seperti syair yang tadi, maka Allah akan menolongnya setelah dia terzalimi. Wa saya'lamul ladzina zalamu ayyamun qalabi yanqalibun, dan Allah Maha tahu kemana tempat orang-orang yang pernah melakukan kezaliman, kemana dia diarahkan nanti. Tapi yang jelas, kalau tetap zalim sampai dengan meninggal dunia, maka laknat Allah akan ditimpakan kepadanya. Dia tidak bahagia dan tidak sejahtera baik di dunia maupun di akhirat nanti. Alhamdulillah, malam ini kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang ayat-ayat akhlak yang ada di dalam surah Asy-Syu'ara. Berhubung masih ada waktu, kita lanjutkan ke surah berikutnya, yaitu surat An-Namlu. Nah, ini surat ini namanya, kalau kita lihat apa ini makna An-Namlu, semut. Jadi di dalamnya ada cerita tentang semut, tapi tidak semua ayat tentang semut. Sama seperti surah Al-Baqarah, hanya sedikit saja tentang sapi betina, tentang hal-hal lainnya banyak tentang beriman kepada Allah, banyak cerita tentang orang-orang yang kafir kepada Allah, yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga banyak cerita-cerita lainnya. Kalau di surah Al-Baqarah kita melihat ada 3 cerita inti. Yang pertama tentang orang-orang yang beriman kepada Allah, yang kedua tentang orang-orang kafir, dan yang ketiga tentang orang-orang yang fasik dan munafik. Semoga kita semua ini menjadi hamba-hamba Allah yang selalu tunduk dan patuh kepada Allah. Rencananya mau kita lanjutkan ke surat An-Namlu, tapi berhubung waktu kita padai sampai di sini. Semoga ada manfaatnya. Amin ya mujibas sailin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minina